kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Salsabila Zayana Royan, Tasya Eka Rahmadani, Nadia Niko Wibowo, Aihomsia, dan saya sendiri Melawati. Kami akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami di SMK Jabir Al-Hayyan. Nah, untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu rencana atau program, kurikulum tidak akan bermakna apabila tidak diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran. Demikian juga sebaliknya. Tanpa kurikulum yang jelas sebagai acuan, maka pembelajaran tidak akan berlangsung secara efektif. Ada juga observasi. Lalu, observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis. Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan pelaksanaan observasi ini yang pertama, sebagai syarat wajib dalam memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum matematika SMA. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan mahasiswa program studi pendidikan matematika dalam hal pembelajaran dan pendidikan sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemampuan dan keterampilan seorang guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Manfaat observasi. Adapun manfaat dari pelaksanaan observasi ini adalah 1. Memberikan gambaran tentang dunia kerja yang sesungguhnya di sekolah sebagai seorang calon guru, sehingga pada saat terjun ke sekolah kami dapat mempersiapkan dan merencanakan pelaksanaan pendidikan yang bermutu. 2. Melatih diri dalam berkomunikasi yang baik dan benar. 3. Memberikan pengetahuan bagi mahasiswa untuk menjadi pendidik yang baik dan profesional pada masa yang akan datang. D. Sasaran observasi. Sasaran observasi adalah guru matematika yang ada di SMK Jabir Al-Hayyan. E. Lokasi observasinya sendiri yaitu di lokasi SMK Jabir Al-Hayyan di Jalan Cangkorah, Lobi Gajah nomor 17, Desa Cangkorah, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Yang F, waktu pelaksanaan observasi. Waktu pelaksanaan observasi yaitu pada tanggal 12 Desember 2020. Yang G, metode observasi. Metode observasi yang dilakukan yaitu mewawancarai guru matematika di SMK Jabir Al-Hayyan. Wawancara ini dilakukan oleh 5 mahasiswa sebagai penanya dan satu guru mata pelajaran matematika yaitu Bapak Erwin Triawan SPD sebagai narasumber, di mana kami sebagai penanya memberikan mereka masing-masing yaitu pertanyaan terhadap narasumber terkait metode pembelajaran yang dipakai dan kurikulum yang digunakan. Selain itu, kami juga memberikan pertanyaan terkait media apa yang digunakan dalam mengajar, mengingat keadaan pandemi saat ini. Guru harus mencari cara bagaimana bisa memberikan materi dan menjelaskan yang baik terhadap siswa dengan cara online, khususnya pada mata pelajaran matematika ini. Untuk bab 2, A, hasil dan pembahasan. Yang bagian A-nya, hasil observasi. Hasil observasi memiliki karakteristik sebagai yaitu 1. Tersedia silabus dan RPP, dan di sekolah tersebut tersedia. Yang kedua, rumusan, indikator atau tujuan pembelajaran sesuai dengan SK atau KD. Sekolah itu terdapat. Nomor 3, indikator pembelajaran mengarah pada pengembangan berpikir tingkat tinggi. Nomor 4, RPP mencerminkan pembelajaran aktif. Itu menurut kami belum atau tidak. Untuk cara pembelajarannya, yang kelima, guru menggunakan metode atau pendekatan
pendekatan, metode, strategi dalam proses pembelajaran itu iya. Yang keenam, guru menggunakan media atau sumber belajar yang tepat itu iya. Yang ketujuh, murid terlibat aktif dalam kegiatan belajar iya. Yang kedelapan, pembelajaran mendorong anak aktif berpikir kritis dan kreatif itu iya. 9, tersedia alat peraga dan media pembelajaran itu tidak. Dan untuk penilaian, secara penilaian yang bagian nomor 10, guru memantau perkembangan belajar siswa itu iya. 11, guru memberikan umpan balik terhadap perkembangan pembelajaran siswa itu iya. Dan yang terakhir nomor 12, guru memberikan tindak lanjut atau tugas terhadap siswa itu iya. Untuk pembahasan yang pertama adalah kegiatan awal. Guru memberikan salam dan tegur sapa, absensi, presensi, penyampaian tujuan, kompetensi dasar, dan cakupan materi, serta kegiatan. Yang kedua, kegiatan inti. Peserta didik diberi motivasi dan panduan berupa materi dalam PowerPoint, PDF, gambar, dan lain-lain melalui aplikasi WhatsApp, Messenger, atau Google Classroom. Untuk melihat, mengamati, memahami, dan menuliskannya kembali pada bahan bacaan terkait materi yang disampaikan. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi yang disampaikan. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami melalui WhatsApp, Messenger, atau Google Classroom. Ketiga, kegiatan penutup. Refleksi dan evaluasi pembelajaran, umpan balik, tindak lanjut atau tugas, rencana pertemuan berikutnya. Dari sekian pembahasan, kesimpulannya adalah telaah kurikulum SMA merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, berupa kegiatan observasi terhadap belajar mengajar di sekolah, agar mahasiswa mengetahui proses belajar mengajar, sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan sebelum terjun langsung mengajar di sekolah sebagai seorang guru. Berdasarkan hasil observasi, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah cukup baik karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu tersedianya RPP dan silabus. Kedua, pelaksanaan model atau metode atau strategi walaupun masih kurang maksimal. Ketiga, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran walaupun masih kurang maksimal. Tetapi masih ada permasalahan seperti guru tidak menyiapkan alat peraga, yang mana kegunaan dan alat peraga yaitu bisa memudahkan guru dalam menjelaskan materi dengan nyata. Sedangkan guru tidak menggunakan alat peraga, itu mengakibatkan siswa mudah bosan dalam kegiatan belajar, sehingga membuat siswa tidak fokus dalam menerima materi yang disampaikan. Adapun saran, sebaiknya meningkatkan kembali media atau alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu memudahkan siswa dalam menerima materi yang disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum